Waduh. Ya, ini salah satu lagi Ya. taman yang ada di kantor Bupati. Kemudian ini yang gerakan hatinya PKK juga ada. Ya, Oke, jadi PKK baik. kita juga tidak hanya ke sosialisasi ke masyarakat, tapi Iya, kita iya. memberikan contoh, Contoh juga, juga. di kantor. Gitu. Baik, Jadi ini kelihatan. indah sekali, ini luar biasa memang ini Bu. Iya. Kita lanjutin nih Bu Surya ya. Baik. Tadi kan selain ketua tim penggerak PKK, ada juga tugas sebagai ketua Deskranasda Gianyar. Nah, itu seperti apa sih Bu kegiatan yang Deskranasda ini Bu? Oke, baik, sambil kita ngobrol, ayo kita ke sana. Oh, oke. Kebetulan di sini ada Ibu Akil juga. ada Oh iya. juga. Oh iya iya iya. Om Swastiastu dengan Ibu Ini siapa, Bu? Wakil Ketua WHDI Kabupaten Gianyar. Ibu Wakil Ketua dengan Ibu Diana. Iya. Oke. Kemudian Nah, ini dengan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, istrinya Pak Sekda. baik, terima kasih Ibu Sekda. Baik. Wakil. Sehat ya Ibu? Sehat selalu ya, terima kasih. Baik, waduh. Nah Bu, bagaimana Ibu kegiatan dari Dekranasda itu Bu Surya mungkin diawali? Bagaimana sih Bu? Bisa dijelaskan? Iya. Baik, memang selain sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar secara ex officio, saya juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Gianyar. Nah, dalam hal ini memang Gianyar itu sudah ditetapkan sebagai World Craft City. Jadi Gianyar 2018 telah ditetapkan menjadi Kota Kerajinan Dunia. Ya, jadi ini Kota Kerajinan Dunia itu ada dari World Craft Council, yang mana 2018 tepatnya di bulan Oktober Ya. kita ditetapkan menjadi World Craft City. Kemudian penghargaannya itu sudah diserahkan di tahun 2019. 19, oke. Ya, oleh Ibu Ketua Umum Yusuf Kala pada saat itu. Nah, jadi dengan kita sudah dinobatkan sebagai ketua Kota Kerajinan Dunia itu, otomatis kita memang tetap menggeliat ya. Tetap harus kita memberikan fasilitas, bimbingan, pembinaan kepada perajin-perajin kita. Betul. Yang mana Gianyar menjadi Kota Kerajinan Dunia itu karena satu, kita sebagai kota seni, Betul. budaya, dan pariwisata. Jadi semua ini ada Ada di keterkaitannya. Baik. Kemudian apa yang dilakukan kok bisa kita dinobatkan sebagai Kota Kerajinan pasti. Dunia ini? Nah, ini kita memberikan pembinaan, mereka membuat sebuah produk, Oke. ya, baik itu dari peraknya, ya, jadi ada dari perak, kemudian ada dari kayu, kemudian ada dari tekstil. Ya, Oh, dalam ada hal ini tekstil adalah juga. kain. Kain. Nah, Oh, ini saya oke. ingin cerita sedikit nih. Iya, iya, gimana Bu Surya? Di awal tahun 2020, Ya. ya, gimana pandemi COVID-19 ini Nah. sedang pandemi ya. Betul. Nah, ini kami kebetulan salah satu binaan kami, ya, dalam hal ini adalah Tenun Cakcak yang ada di salah satu desa, yaitu di Desa Pejengkanin. Pejengkanin. Nah, ini unik Mas ceritanya. Iya. Ya, Ah, jadi iya, sedikit agak unik karena apa? Tenun Cakcak ini kami datangin desanya, Oke. kemudian kami berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa, Iya. karena memang dulu Tenun Cakcak ini ada dan jaya di Gianyar. Oh, Namun oke. seiring sejalan itu punah, Oh, hilang iya? dia. Oh, iya? Akhirnya kami sambangi Kepala Desa dan beberapa perajin pada saat itu yang hanya masih tersisa. masih tersisa dan hanya satu. Oh, tinggal Ya, satu. hanya Luar biasa. satu. Jadi Lalu Mas, seru ini nih. unik banget memang ceritanya. Jadi hanya satu. Kemudian Iya. saya diskusi di sana. Pak Kades, bisa nggak Tenun Cakcak ini kami bangkitkan kembali? Tentunya tidak hanya di kita saja, di pemerintah iya, saja, iya. tapi tentu harus diimbangi oleh masyarakat itu sendiri, oleh perajinnya itu sendiri. Akhirnya berjalan waktu bisa dikumpulkan dan hampir sudah 100 perajin. Oh iya? Iya, jadi Luar itu biasa. sudah paling tidak mengumpulkan dulu perajinnya. Iya, sudah ada Kemudian perajin. apa langkah selanjutnya? hmm. Nah, kita setelah kita kumpulkan, kemudian kita berikan dia alat. Alat tenun yang kita berikan itu memang untuk mereka lakukan di kelompoknya. Baik. Kemudian setelah kita berikan alat tenun, kemudian kita berikan bimbingan teknis. Oke. Nah, belum lama ini Dekranasda Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar melaksanakan bimbingan teknis kepada perajin tenun cakcak yang ada di 2 Banjar di sana. Oh. Nah, kebetulan oke. ini menjadi sentra tenun Iya, di sana, yaitu iya. di Banjar Pengembungan dan di Pesalakan. Oke. Ya, jadi itu kita melakukan bimbingan teknis, bagaimana membuat desain, kemudian bagaimana pewarnaannya. Nah, dalam hal ini kita kan pewarnaan ada 2 macam nih. Iya, iya. Ada iya. pewarnaan bagian bahan kimia, Mhm. ada yang Alami. alam.
Nah, Oke. jadi kita berikan pelatihan di pewarnaan alam. Baik, ini diberi pelatihan supaya kualitasnya bisa bersaing, Bisa bersaing dan lebih bagus lebih lagi bagus lagi, kualitasnya. Ya, dan udah. bisa diminati oleh pasar. Betul. Waduh, luar Ya, biasa. karena sekarang kita kan pecinta lingkungan juga ya. Iya, Warnanya iya, juga iya. menjadi salah satu indikator kita gitu. Jadi betul. dalam hal ini ketika kita sudah membentuk kelompok ini, Heeh. akhirnya ada datang juga kunjungan kepada kelompok tenun yang ada di Gianyar. Oh, berarti ada apresiasi dari pihak luar lah ya, Bu ya. Betul. Itu datang. Tapi saya mau konfirmasi dulu dengan Ibu Diana. Bu, memang benar dilakukan bimbingan teknis kepada kawan-kawan kelompok ini, ibu-ibu yang pengrajin tenun cacah ini. Gimana Bu itu? Ya, Dipersalahkan juga. dipersalahkan. Ada berapa banyak Bu kalau boleh tahu? Kurang lebih? Kelompoknya itu Iya. ada kita 100 orang, 100 ya orang? tapi 24 dalam satu 24 kelompok. Oh, Iya. 24. Sekarang hasilnya sudah kemana aja nih? Dikerjain. Lagi dikerjain. Ada apa ya? Ciri khas dari Gianyar berarti. Iya. Motif dan warna Iya. kekuatan ini. Waduh, luar biasa ini Bu ya. Nah, sekarang ini kan masa pandemi. Lagi-lagi masa pandemi. Tentunya tadi dinobatkan sebagai kota kerajinan dunia bahkan. Berarti kan memang harus ada kreasi, harus ada produk yang harus dibuat ya, dihasilkan Bu. Nah, mensiasati masa pandemi ini salah satu tadi caranya yang sudah dilakukan. Ada hal lain Bu untuk kerajinan-kerajinan lain bagaimana sih? Bu? Nah, satu lagi karena setelah kita memproduksi, tentunya kan pemasaran menjadi sebuah masalah nih. Betul. Jadi kemana mereka harus membawa produk yang sudah mereka buat. Nah, ini juga kita sudah lakukan secara online. Jadi kita bekerja sama dengan Bali Mall. Kebetulan arahan dari Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Bali mengarahkan untuk kita bekerja sama dengan Bali Mall. Ini marketplace Ini ya? Marketplace-nya. online ya? Jadi Oke, sudah Bali Mall. mereka sudah kita daftarkan. Kebetulan 24 perajin ataupun yang IKM kita daftarkan untuk ikut di Bali Mall Bali ini. Mall itu. Iya, jadi Astungkare dengan sudah seperti online, selain dengan offline juga, nah itu sudah berjalan dan membantu sekali dalam situasi pandemi Covid seperti ini. Iya. Apa tidak bisa secara offline ya kita online tetap Online. melayani. Betul. Dan bagi yang mau melihat produk-produk itu ada di Bali Mall ya. Betul. Ya, ini promosi sedikit nggak apa-apa Bu. Iya, bisa dibuka aplikasinya Bali Mall, jadi Dekranasda Gianyar itu bisa ada beberapa perajin yang sudah masuk di sana. Nah, selain kain apa Bu lagi yang menjadi kekuatan produk-produk yang Gianyar. sekarang diangkat di Gianyar ya? Itu ada perak juga. Perak juga. Ya, Oke. karena kalau dari segi perak kan sudah zaman dulu sekali ya, Gianyar terkenal dengan aksesoris silvernya itu ada di Desa Celuk, memang mengelompok di sana. Memang sama juga dirasakan dengan situasi pandemi seperti ini, ekspor kita juga tidak lancar ya, menurun omsetnya ya itu dengan cara online saja. Iya. Nah, ke Bu Diana, ini kan tadi masa pandemi, tetapi dari tim Dekranasda Gianyar tetap aktif, tetap melakukan upaya-upaya ya, bimbingan teknis, kemudian ada tadi marketplace-nya, cara berjualannya juga diajarkan, tidak cuma offline tapi juga online. Nah, bagaimana sih Bu sebetulnya ininya kemarin kerjanya gimana sih sebetulnya? Nah, ini pengen tahu nih. Iya, silakan Bu Diana. Pada saat pandemi seperti ini kita Iya. selalu turun bersama-sama Mhm. untuk memberikan dukungan kepada pengrajin Oke. untuk berkreasi dan berinovasi yang lebih bagus lagi, tetap Iya. semangat Oke. untuk berkreasi membuat Sebuah produk. Buat Produk-produknya kain, ini pola-pola ya. ya. Jadi memang ini bareng terus berarti turun ke bawah. Iya. Mendampingin Ibu, Iya, Ibu selalu. Bupati ini ya. Iya, Wah. iya. Dan Ibu Bupati leadernya. Ya, Iya, jadi- kita hanya mengikuti saja. betul, meskipun pandemi tidak mengurungkan niat untuk turun ke lapangan, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan Iya, tentunya ya ini kan. Ini sangat luar biasa ya. Antusiasmenya masyarakat atau ibu-ibu di pengrajin ini bagaimana sih Bu Dwi? Ini bisa diceritakan. Ketua Dharma Wanita, Ya. Ibu Oh, beliau sebagai BPA. baik. Kami selalu bersinergi untuk turun bersama-sama. Kegiatan itu luar biasa. Betul. Antusias masyarakat gimana Bu? Semua responnya bagus. Oh, oke. Semangat untuk kerjanya itu luar biasa. Bermanfaat bagi mereka ya. Mereka membutuhkan itu ya. Apalagi lagi masa pandemi begini, mengisi waktu mereka Ya, begitu. kebetulan dia di rumah kan banyak kegiatan yang bisa diambil. Betul. Kegiatan-kegiatan produktif gitu ya Bu ya. Jadi memang
salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mungkin, Bu, ya. Betul. Ekonomi rumah tangga, ekonomi ibu-ibu. Sekali lagi untuk mengatasi masa pandemi yang mungkin terjadi penurunan pendapatan atau penerimaan. Nah, ini kita bisa melakukan sesuatu kegiatan yang produktif, tidak harus meninggalkan rumah, betul ya Bu, tidak harus meninggalkan keluarga, tapi di tengah-tengah sela mengurus rumah, mengurus keluarga, mereka tetap harus ada waktu produktif untuk melakukan kegiatan yang bisa menambah nilai meningkatkan perekonomian keluarga. Waduh, luar biasa. Nah, mungkin dari Bu Surya, ke depan apa Bu Dekranasda nih harapannya untuk terutama bagi kawan-kawan nanti penggeraknya ini yang tim untuk Dekranasda TUB Gianyar. Seperti apa Bu bisa disampaikan? Baik, jadi ke depan tetap kita harus memberikan motivasi, dukungan kepada perajin, ya. Jadi apa-apa yang sudah kita lakukan ke depan tetap harus kita tingkatkan. Jadi yang perlu kita tekankan adalah tetap harus fokus. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka harus fokus. Ketika mereka sudah fokus, otomatis apa yang dihasilkan itu akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi itu harapan saya kepada para perajin dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Barangkali ini merupakan sebuah ujian kita bersama. Kita harus bersabar dan banyak berdoa sehingga yang terjadi ini cepat berlalu. Dan teman-teman yang lain, ibu-ibu perajin yang lain juga itu bisa tetap berkreasi, berinovasi terkait dengan produknya masing-masing. Tetap Gitu. semangat. Tetap Bu, semangat, ya. Bergotong royong bersama-sama ini kekuatan. Betul. Kita sudah bergotong royong, kemudian kita support dari pemerintah, Nah, ini kita betul. bantu dari segi pameran, pemasarannya, saya yakin Ya, semua akan bisa bangkit kembali. Baik, waduh luar biasa. Waduh, terima kasih Ibu Dian, Ibu Dwi, selamat melanjutkan aktivitas. Saya masih bersama dengan Bu Surya. Ya, sekarang Saya kita akan mau mengulik lihat- ke taman Iya, hati tadi betul. ya. Ya ini Biar kita tidak bicara saja, Mas. betul. Sekarang ini kita lihat, Saya ingin oh, tahu benar tanamannya nggak? apa Oh, gitu ya, bagaimana menatanya gitu ya. Iya, Baik. Sekali lagi matur suksma nggih ibu-ibu, selamat Iya. beraktivitas. Silakan. Ya. Oh, Iya, iya. baik. Mau makan ikan ya, baik. Nah, saudara, saya masih bersama dengan Bu Surya. Kita akan melanjutkan ke Taman Hati. Hatinya Iya, PKK. PKK-nya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama dalam Sapa Redaksi On.